Selamat datang di Channel Saham Cuan. Hari ini kita akan bahas tuntas saham PTL Nusa Tbk, kode saham ELSA, salah satu perusahaan jasa penunjang migas terbesar di Indonesia, dengan kinerja Q2 2025 yang cukup menarik untuk dicermati. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. PTL Nusa Tbk adalah anak usaha dari PT Pertamina Hulu Energi yang bergerak di bidang jasa hulu migas seperti survei seismik, pengeboran, hingga manajemen data energi. Selain itu, Elsa juga memiliki anak usaha di sektor hilir, termasuk distribusi BBM, penyewaan kapal, dan penyimpanan data. Anak perusahaan terbesarnya, PTL Nusa Petrofin, bergerak di SPBU dan distribusi bahan bakar. El Nusa Trans Samudra, penyewaan kapal laut. Sigma Cipta Utama, pengelolaan data dan teknologi informasi. Dengan dominasi kepemilikan 99-100% pada anak-anak usahanya, Elsa memiliki kendali penuh terhadap rantai nilai bisnisnya. Struktur pemegang saham. Struktur kepemilikan saham Elsa. PT Pertamina Hulu Energi, 51,10%. Masyarakat dan institusi publik, 48,9%. Free float yang tinggi dan dominasi pemegang saham utama dari sektor energi milik negara membuat saham Elsa cukup stabil dan menarik bagi investor jangka panjang. Kinerja keuangan, pendapatan dan laba. Pendapatan TTM, 18,46 triliun rupiah. Gross profit, 6 triliun rupiah, margin 28,16%. EBITDA 3,89 triliun rupiah. Net income 2,07 triliun rupiah, margin 7%. Peningkatan net income year on year hingga 44,44%, meskipun revenue hanya tumbuh tipis sebesar 0,37%. Ini menandakan efisiensi operasional yang semakin baik. Cash flow, arus kas operasional 4,21 triliun rupiah. Free cash flow 3,17 triliun rupiah. Ini sangat sehat dengan rasio konversi FCF terhadap net income yang tinggi. Dividen. Dividen tahun ini 259 per saham, naik dari 90 Rp tahun lalu. Dividen yield 4,32%. Payout ratio 92,02%. Sangat royal dalam membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Neraca keuangan, total aset 29,11 triliun rupiah, total ekuitas 21,74 triliun rupiah, total utang 2,6 triliun rupiah yang sangat kecil dibandingkan ekuitas. Net cash 1,58 triliun rupiah. Artinya Elsa punya fleksibilitas tinggi dalam ekspansi tanpa tekanan utang. Profitabilitas dan efisiensi. Profitabilitas, ROA 7,10%, ROE 9,51%, ROIC 7,70%, ROCE 9,96%. Angka-angka ini cukup baik untuk perusahaan sektor energi penunjang. Ini menandakan bahwa manajemen berhasil menghasilkan laba yang layak dari aset dan modal yang digunakan. Efisiensi operasional, aset turnover 0,62 kali. Efisiensi penggunaan aset cukup rendah, wajar karena karakter bisnis B2B dan kontrak jangka panjang. Cash conversion cycle, 96 hari. Cukup panjang namun bisa ditoleransi untuk industri ini. Inventory turnover, 4,68 kali. Inventory bergerak 4-5 kali per tahun. Efisien. Valuasi saham Elsa, rasio valuasi. PE rasio TTM, 10,20 kali. PBV, 1,25 kali. PS rasio 1,27 kali. EV/EBITDA 4,87 kali. PEG rasio 3,76 kali. Meskipun tidak terlalu murah secara PE, namun PBV di bawah 1 dan EV/EBITDA rendah membuat valuasi ini masih tergolong atraktif, apalagi dengan net cash yang besar. Bandingkan dengan IHSG. IHSG PE/TTM rata-rata 8,41 kali. Elsa sedikit lebih mahal tapi terkompensasi dengan cash flow kuat. ROE ROIC sehat
dividen tinggi dan stabil. Risiko dan tantangan. 1. Ketergantungan terhadap proyek migas BUMN. Meski mendapat proyek dari Pertamina Group, ini bisa menjadi pedang bermata dua bila terjadi penurunan anggaran. 2. Fluktuasi harga minyak global. Walaupun Elsa bukan produsen migas langsung, tapi kinerja hulu sangat dipengaruhi oleh aktivitas eksplorasi yang sangat sensitif terhadap harga minyak dunia. 3. Persaingan dan tekanan margin. Di sektor distribusi BBM, margin makin menipis akibat persaingan ketat. Kesimpulan dan pandangan ke depan. Elsa secara fundamental sangat menarik. Laba naik signifikan, plus 44%. Bebas utang, bahkan net cash. Dividen besar dan meningkat tajam. Valuasi wajar, bahkan murah dari sisi EV/EBITDA dan PBV. Kinerja operasional stabil dan arus kas sangat sehat. Dengan proyek jangka panjang dari Pertamina, ekspansi di Jaso Migas, dan kekuatan arus kas yang besar, Elsa layak masuk radar investor menengah panjang, apalagi bagi yang mencari saham stabil dengan potensi dividen menarik. Nah, itu dia ulasan lengkap kita tentang saham PTL Nusa Tbk, Elsa, berdasarkan laporan keuangan Q2 2025. Kalau menurut kalian Elsa menarik, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, share, subscribe ke channel Saham Cuan untuk konten analisa saham lainnya lengkap dan tajam. Sampai jumpa di video berikutnya.